Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin aku Nabita Tifarida. Di sini aku bakalan ngebahas gimana caranya jadi dropshipper dari Shopee. So buat kalian nih yang pengen jadi seorang pengusaha atau yang baru mau jadi pengusaha, kalian bisa subscribe channel aku karena di sini aku bakalan ngebahas seputar topik-topik tentang bisnis. So jadi kita belajar bareng-bareng di sini ya guys. Oh iya, buat kalian yang nanya juga, aku punya bisnis apa? Aku punya bisnis hijab, namanya minihijab.id. Buat kalian yang belum tahu, bisa cek Instagram, Shopee, sama TikToknya. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke tutorial gimana cara jadi dropshipper, aku di sini mau ngejelasin dulu ke kalian, dropshipper itu apa. Jadi dropshipper itu kita menjual barang, layaknya pebisnis lain, kita menjual barang, tapi kita nggak perlu ngestok barang guys. Jadi si barangnya itu nanti dikirimnya tuh sama supplier itu yang penyedia produknya gitu guys. Jadi kita nggak usah capek-capek buat ngestok barang, dan juga kita nggak usah punya modal yang terlalu besar untuk ngestok barang gitu guys. Nah, terus gimana sih Kak caranya jadi dropshipper, gimana aja langkahnya gitu, langkah-langkahnya. Oke, yang pertama adalah yang paling penting banget adalah kalian harus nyari supplier gitu. Kalian harus punya supplier, karena kalau misalkan nggak ada supplier ya apa yang mau kalian jual gitu, nggak ada barang yang kalian jual kan. Nah, gimana sih cara nyari supplier ini? Nah, aku punya tips. Jadi nyari supplier itu ada 3, yang termurah, terbesar, dan juga terdekat. Kalau bisa 3-tiganya itu bagus banget. Tapi kalau nggak bisa, kalian pilih salah satu aja dari situ. Misalkan ada nih yang terdekat. Yang terdekat misalkan di dekat rumah kalian tuh ada kayak pabrik atau ada kayak toko apa segala macem yang mungkin barangnya bisa kalian jual. Nah, kalian bisa tuh ajak kerjasama sama si pemilik pabrik atau toko itu gitu. Terus nanti kalian bisa jualin produknya di Shopee ataupun di TikTok ataupun di media sosial lainnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan di dekat rumah kalian tuh nggak ada supplier atau nggak ada toko ataupun nggak ada pabrik, kalian bisa nyari supplier kalian tuh dari Shopee atau dari Tokopedia. Nah, gimana cara nyarinya? Itu kalian bisa search aja barang apa yang mau kalian jual. Aku kasih contoh kerudung ya. Misalkan kalian pengen ngejual kerudung, berarti kalian cari toko-toko kerudung yang terpercaya gitu. Misalkan yang paling murah ataupun yang paling besar gitu, yang kira-kira bisa kalian jual lagi barangnya. Nah, selain itu juga kalian kalau misalkan nyari suppliernya tuh dari online, dari Shopee atau semacamnya, kalian tuh harus beli dulu produknya sebelum kalian jual ke orang lain gitu. Jadi kalian harus cobain dulu produknya, apakah produknya bagus, layak jual. Terus kalian juga lihat pengirimannya gimana, apakah cepat ataukah lama. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kalian. Dan proses nyari supplier ini emang gak gampang, dan ini adalah challenging banget, tapi percaya deh masih banyak di luar sana tuh supplier yang mau atau nyari kalian para dropshipper gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian udah dapet salah satu supplier yang emang udah cocok banget sama kalian, langkah selanjutnya adalah kalian bisa bikin akun bisnis kalian gitu. Contohnya tuh kayak akun Shopee, akun IG, sama akun TikTok. Nah, kalau misalkan kalian pengen bisnisnya tuh di Shopee lagi gitu, kalian pengen ngejualnya di Shopee lagi, saran aku sih kalian harus nyari supplier yang offline gitu, supplier yang ada di dekat rumah kalian. Karena kenapa? Kalau misalkan dropshipper dari Shopee ke Shopee itu kurang memungkinkan guys gitu. Bukan gak mungkin, tapi lebih ke ribet banget, dan itu nggak direkomendasiin banget sih, apalagi buat kita yang notabene nggak mau ribet dan dropshippernya adalah sampingan gitu. Jadi menurut aku nggak banget kalau misalkan dropshippernya tuh dari Shopee ke Shopee. Lebih baik kalau misalkan kalian punya suppliernya tuh di dekat rumah kalian, itu boleh buka di Shopee. Tapi kalau misalkan kalian nyari suppliernya dari Shopee, kalian harus jualinnya tuh di luar Shopee guys.
Contohnya tuh kayak di TikTok, di Instagram, ataupun di WA gitu-gitu. Nah, gimana cara bikin akun Shopee atau gimana cara bikin akun jualan itu aku udah jelasin di video sebelumnya. Jadi kalian scroll aja, ada di situ tutorial cara bikin akun di Shopee. Terus setelah kalian punya akun nih, itu belum sampai situ guys, masih panjang banget. Setelah kalian punya akun, kalian upload nih produk-produk yang ada di supplier kalian. Usahain produknya tuh sama ya, tapi kalau bisa si foto produknya tuh kalian bedain gitu, entah kalian tambah watermark atau kalian bisa foto sendiri produknya gitu, daripada kalian sama persis sama supplier kalian gitu. Oh iya, untuk supplier juga kalau dropshipper ini kalian harus satu supplier ya guys, jadi nggak bisa banyak supplier karena nantinya repot kalau misalkan ada satu orang yang beli barangnya tuh macem-macem dan itu bukan dari satu supplier gitu, itu bakalan repot banget. Jadi saran aku sih kalian nyari supplier tuh ya satu aja gitu, jangan dua ataupun lebih, kecuali kalian pengen jadi reseller dan kalian mau nyetok barang, itu boleh nyari berbagai supplier gitu, lebih dari satu tuh boleh kalau misalkan kalian jadi reseller. Nah, kalau misalkan udah bikin akun dan juga udah upload semua produk kalian, langkah selanjutnya adalah kalian bisa langsung promosiin aja produk kalian. Kalau kalian ngejualnya di TikTok, kalian bisa promosiin produk kalian tuh dengan cara bikin konten setiap hari. Jadi setiap hari tuh kalian harus ada konten supaya konten kalian tuh mudah dicari dan bisa FYP gitu, dan bisa ada peluang untuk viral gitu. Terus kalau misalkan kalian bikin akunnya di Shopee, itu mau gak mau kalian harus iklannya tuh kalian harus bayar dan harus pokoknya kalau mau iklan tuh kalian mau gak mau tuh harus bayar gitu guys, harus ngeluarin uang kalau mau iklan gitu. Itu promosinya tergantung kalian aja, gimana sekreatif kalian atur promosinya gimana. Mungkin untuk promosi ini nanti aku bakal ngejelasin di lain video ya guys. Nah, terus kalau misalkan aku udah promosi, terus udah dapet supplier juga, udah bikin, udah segala macem, dan aku nih udah dapet pelanggan, udah dapet orderan, terus gimana kak caranya tuh ya kalian tinggal list aja orderan yang ada gitu. Misalkan dalam satu hari misalkan ada 2 orderan, nah kalian tulis aja orderannya apa aja dan barangnya apa aja. Terus kalian tulis juga resinya itu berapa. Resi itu kayak resi pengiriman gitu, maksudnya tuh kayak nomor buat pengiriman. Pokoknya nanti ada kok di Shopee ataupun di TikTok Shop tuh ada yang namanya resi, terus kalian tulis aja. Nah, kalau udah gitu kalian kasih catatan list barang sama resinya itu ke supplier kalian. Tinggal kalian bilang, kak ini ada pesanan, ini barangnya dan ini resinya, aku pengen dikirim sekarang, misalkan kayak gitu. Terus kalau udah gitu kalian tinggal totalin sendiri barangnya yang kejual tuh berapa, terus nanti kalian transfer sesuai dengan totalan itu gitu guys, mekanismenya. Paham nggak? Kalau misalkan kalian supplier kalian itu dari WA, berarti kalian kasih tahu lewat WA ada pesanan itu apa aja dan kalian kasih resinya. Tapi kalau misalkan kalian offline ya kalian tinggal datang aja ke tempatnya gitu. Nah, terus kalau misalkan udah dikirim juga, udah diterima sama pelanggan dan udah cair juga uangnya, langkah selanjutnya adalah kalian PR kalian itu adalah ngelola keuangannya gitu. Sebenarnya ngelola keuangan ini nggak bisa dijelasin di sekarang gitu ya, karena ini emang bener-bener nggak simple, terus kayak emang butuh proses. Aku juga masih belajar untuk ngelola keuangan ini, tapi as simple as kalian untuk ngelola keuangan ini adalah yang penting tuh kalian nyatet pengeluaran dan pemasukan setiap harinya. Terus yang kedua kalian nyatet transaksi apa aja yang terjadi dalam satu hari itu gitu. Jadi siapa aja yang beli, terus produknya apa, terus modalnya berapa, profitnya berapa, kayak gitu. Jadi ada 2 yang itu yang wajib banget kalian buat bikin gitu untuk keuangan. Nah, mungkin untuk keuangan aku bikin di video yang lainnya ya.
Nah terus mungkin itu aja tips-tips dari aku buat jadi dropshipper. Jadi dropshipper ini tidak menutup kemungkinan tuh pasti ada kekurangannya. Kekurangannya tuh yang pertama, kita tuh harus punya modal cash. Karena kan kita ke supplier tuh harus cash ya, harus uang tuh harus saat itu juga ada. Sementara kan dari pelanggan kita belum dapat gitu. Kalau di Shopee kita baru dapat setelah pelanggan nerima barang. Tapi kalau di TikTok Shop itu lebih lama lagi guys. Kalau bisa sampai 10 harian uang kalian tuh baru cair. Jadi itu kekurangannya, kalian harus benar-benar punya cash. Apalagi kalau misalkan si pembelinya tuh banyak dan barangnya tuh banyak, jadi kalian harus siap-siap punya cash yang banyak gitu buat modal. Nah terus yang kedua itu adalah PR-nya, kalian harus nyari supplier yang terpercaya. Tidak menutup kemungkinan guys ya. Nah nyari supplier itu susah-susah gampang. Aku juga nyari supplier tuh hampir beberapa bulan dan akhirnya tuh bisa nemu gitu di dekat daerah aku, meskipun ya agak jauh ke situ, tapi aku bersyukur banget bisa ketemu satu pabrik dan barangnya tuh kayak bagus banget dan bisa ajak kerja sama juga. Terus harganya pun ya murah gitu dan barangnya nggak murahan gitu. Aku bersyukur banget bisa dapat supplier kayak gitu sih. Nah kalian juga jangan putus asa, kalian harus tetap nyari supplier yang emang cocok sesuai dengan toko kalian maunya gimana dan juga sesuai dengan selera kalian gitu. Nah terus kekurangannya selanjutnya adalah kalian tuh nggak bisa mastiin kualitas setiap barang yang dikirim tuh bagus atau enggak, karena kalian nggak ngelihat secara langsung barangnya pas dikirim tuh gimana gitu. Kecuali emang kalian datang langsung ke pabriknya ngelihat proses packingnya, itu mungkin kalian bisa ngelihat kualitas barangnya. Tapi kalau misalkan online kan kalian nggak bisa ngelihat secara langsung gitu apakah ada yang kurang bagus atau gimana, dan itu memperbesar kemungkinan orang-orang tuh dapat produk yang nggak sesuai dengan kemauan kita gitu. Nah terus yang kekurangan yang terakhir adalah kita tuh nggak bisa mastiin barangnya tuh bakal dikirim cepat atau enggak gitu, karena kan itu tergantung sama supplier juga kan, mereka mau ngirim barangnya kapan gitu. Kadang juga mereka emang barangnya kehabisan atau segala macem, jadi kita tuh nggak bisa buru-buru, kita nggak bisa mastiin barang itu bakal cepet-cepet dikirim gitu. Kecuali ya emang kita langsung datang ke tokonya dan langsung dikirim sama kita, itu beda lagi gitu guys. Nah paling itu aja sih untuk jadi dropshipper. Tipsnya itu aja. Buat kalian yang masih bingung atau pengen tanyain bisa ditanyain di komen, atau misalkan DM atau bisa DM ke IG aku Debbie Tati. Aku bakalan jawab semua pertanyaan kalian gitu guys. Selain kekurangannya juga pasti ada kelebihannya dong jadi dropshipper. Yang pertama tadi nggak harus nyetok barang. Terus yang kedua emang modalnya tuh nggak terlalu gede kayak kita nyetok barang. Terus kita tuh nggak harus pusing-pusing mikirin dead stock, mikirin barang yang nggak kejual pas segala macam, tuh nggak harus pusing-pusing kayak gitu guys. Itu sih kelebihannya. Dan juga kita bisa belajar bisnis yang real cash gitu aja sih. Mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Maaf kalau aku ngomongnya belibet dan kalian kurang paham. Kalian bisa tulis aja di komen apa yang kurang pahamnya, insya Allah nanti aku bakal jawab. Terima kasih guys.